Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 216903502233 dari kelas manajemen I. Di sini saya akan menuntaskan kewajiban saya, yaitu UTS teori pengambilan keputusan tugas 1 dengan menjelaskan materi mengenai karakteristik pengambilan keputusan. Karakteristik pengambilan keputusan. Kepemilikan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang mampu memberi pengaruh besar bagi setiap keputusan yang dibuat. Ini artinya, jika pribadi seseorang itu mengambil suatu keputusan, itu akan memberikan dampak pada sekitarnya, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Dan keputusan yang akan diambil itu diharapkan sesuai harapan dengan memuat berbagai karakteristik dari pemakai pengambilan keputusan tersebut. Karena inti ilmu manajemen adalah mampu membuat dan memberikan keputusan yang bersifat aspiratif dan memuaskan banyak pihak. Nah, kita masuk di pembahasan. Yang pertama itu ada definisi karakteristik. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Artinya adalah karakteristik ini bisa juga dikatakan sebagai ciri-ciri ataupun ciri khas dari suatu benda ataupun suatu teori yang selanjutnya akan memberi pengaruh pada setiap keputusan yang diambil oleh seseorang. Adapun karakteristik pengambil keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Nah, biasanya yang mengambil peran untuk mengambil keputusan yaitu adalah seorang manajer atau setiap koordinator setiap divisi. Nah, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, ada saja faktor yang akan mempengaruhi seseorang ataupun pribadi yang akan mengambil keputusan, itu pasti mempertimbangkan karakteristik dalam pengambilan keputusan. Nah, langkah ini dominan, biasanya itu dikaji, lalu kemudian dijadikan bahan analisis sehingga dalam mengambil keputusan itu jelas dan juga konkret dalam menetapkan suatu keputusan. Nah, adapun karakteristik secara umum itu dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, takut pada risiko. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap dalam pengambilan keputusan ataupun sebelum keputusan itu diambil, pasti sebuah organisasi atau perusahaan pasti akan mengalami yang namanya hambatan ataupun kendala dalam mencapai tujuan visi utamanya perusahaan atau organisasi tersebut. Karakteristik seseorang itu takut mengambil risiko karena ketika posisi yang sudah aman, dia takut untuk melangkah dengan mengambil risiko yang bisa saja berdampak negatif pada perusahaannya. Dengan memiliki sifat atau karakteristik seperti ini cenderung membuat aset perusahaan terjaga karena tidak mempunyai wilayah spekulasi ataupun dalam artian tidak berani bergerak atau maju dalam hal perusahaan, dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference. Nah, karakteristik seperti ini di mana seseorang yang mengambil keputusan itu sangat hati-hati dan menghitung analisis atau faktor apa saja yang akan dihadapi jika keputusan itu diambil. Nah, yang tadi awalnya itu sikap netral yang mereka takut untuk melangkah dikarenakan tidak dikhawatirkan terjadinya kemunduran dan sebagainya. Nah, ini yang kedua, mereka berani mengambil keputusan, tapi
secara hati-hati. Mereka menganalisa terlebih dahulu baik itu perubahan perilaku lapangan ataupun gabungan antar sikap penghindar resiko dan pencari resiko. Ini ada pada karakteristik yang kedua, hati-hati pada resiko. Nah, yang ketiga, suka pada risiko. Ini bisa dikatakan sesuatu yang overcommit, suka sekali mengejar target, suka sekali terhadap yang namanya tantangan. Bisa saja di dalam perusahaan itu, apalagi prinsip orang berbisnis itu high risk, high return. Mereka sengaja mengambil risiko yang besar sehingga mendapatkan profit yang besar. Nah, karakteristik yang ketiga ini bisa saja dimiliki oleh seseorang itu bergantung pada beberapa hal. Yang pertama yaitu personalnya yang memang suka terhadap tantangan atau situasi yang berbeda, dan juga tergantung juga jika kondisi lapangan yang memaksakan untuk mengambil high risiko. Ini contohnya pada saat COVID-19 kemarin, itu tidak semua orang memilih untuk masuk ke situ, namun adanya keadaan atau keterpaksaan kondisi sehingga orang mengambil risiko dengan membuat gebrakan ataupun misalnya mem-PHK karyawannya untuk menghematkan pengeluaran biaya pada tenaga kerja. Nah, adapun ciri-ciri pemilik karakteristik secara umum yaitu yang pertama, karakteristik di mana sang decision maker atau pengambil keputusan sangat berhati-hati terhadap keputusannya, bahkan ia cenderung begitu tinggi dalam melakukan tindakan yang bersifat menghindari risiko. Dan yang kedua, secara umum, pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut safety player. Dia berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Dan yang ketiga, mereka pengambil risk avoider cenderung sulit menjadi pemimpin dan lebih banyak menjadi follower, bukan seorang inovator, karena mereka sangat takut untuk mengambil keputusan. Entah itu mereka takut apa yang akan terjadi lebihnya ini, ataupun mereka takut terhadap tekanan apa yang akan dihadapi setelahnya jika mereka mengambil keputusan tersebut. Nah, harus kita pahami bahwa hampir semua investor adalah tipe menghindari risiko. Seperti yang saya katakan tadi, high risk, high return. Dalam artian mereka tidak ada yang menanggung risiko yang timbul dalam bentuk kerugian apapun di kemudian hari tanpa mereka menerima yang namanya profit. Mereka mengambil keputusan. Mereka berani mengambil keputusan yang tinggi risiko. Dan ciri utama penghindar risiko yang biasa ini menjadi follower, bukan seorang inovator, utilitasnya akan menurun dengan begitu cepat karena kerugian yang diderita semakin membesar atau meningkat, sedangkan utilitas jumlah yang positif dan tidak tumbuh dengan cepat secepat perolehan uang, karena mereka berani membuat pergerakan baru, berani melakukan perombakan di organisasi atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap penghindar risiko dinyatakan dengan premi risiko yang positif. Maka kurva akan berada sebelah kiri dan garis-garis netral dengan pekerjaan utilitas berbentuk cekung apabila dilihat dari bawah. Nah, ini adalah posisi risk avoider. Secara teknikal, jika semakin tinggi risiko yang akan dihadapi, maka semakin tinggi return on investment. Seperti yang saya katakan, high risk, high return. Bisa kita lihat, semakin tinggi risiko yang diambil, maka semakin tinggi pula return investment-nya. Nah, tipe pengambilan keputusan. Para pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan tipe yang dimilikinya, tergantung dari decision maker-nya. Mengenai karakter yang telah kita bahas, adapun tentang tipe akan kita bahas di sini. Nah, yaitu tipe yang bagian dari diri seseorang yang berbentuk sebagai latar belakang seperti kepribadian, intuisi, inteligensi, konsistensi dan kompetensi skill dan lain-lain.
Ini bisa dikatakan sifat-sifat seperti ini jarang ditemukan oleh seorang yang bisa dikatakan follower, karena mereka tidak berani untuk mengambil suatu keputusan, tidak berani melakukan suatu perubahan atau dobrakan karena mereka takut terjadinya kesalahan-kesalahan fatal, mereka takut yang namanya kesalahan. Berbeda dengan orang yang berani mengambil keputusan, itu mereka memiliki kompetensi dengan analisa-analisa yang mereka miliki. Mereka menganalisis suatu keadaan, perubahan perilaku konsumen, perubahan perilaku pasar dan sebagainya. Mereka punya skill, mereka punya hard skill dalam menganalisa, sehingga mereka mengambil beberapa keputusan yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Ada 5 tipe: tipe ketergantungan, tipe eksploitatif, tipe tabungan, pemasaran, dan pembiayaan. Nah, adapun penafsiran dari 5 bentuk tipe tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tipe ketergantungan. Pada tipe ini, seseorang pengambil keputusan memiliki sifat kurang percaya diri. Jadi artinya mereka selalu bergantung terhadap orang lain. Setiap masalah orang lain, mereka selalu dalam masalah mereka sendiri, mereka selalu melibatkan orang lain untuk mencari solusinya. Mereka tidak inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang kedua adalah tipe eksploitatif. Kebalikan dari tipe pertama, pengambil keputusan akan mengeksploitasi orang lain atau bahkan dengan diri sendiri. Nah, ini yang kedua, mereka ini seorang atasan yang ketika menghadapi suatu masalah atau problematika dalam perusahaan atau organisasi, mereka mengeksploitasi karyawan atau bawahannya sehingga kesalahan yang dia lakukan itu terlihat seperti kesalahan yang dilakukan karyawan atau bawahannya. Mereka mempressing atau mereka menjadikan bawahan atau karyawan itu sebagai batu loncatan atas kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga yaitu tipe tanggungan. Pada saat ini pengambilan keputusan cenderung berpikir dan bersikap picik atau memiliki egoisme tinggi. Nah, jadi tanggungan ini mereka memiliki sifat yang egoisnya tinggi, sehingga merasa bahwa kemampuan yang ia miliki atau kompetensi dan skill yang ia miliki itu dia merasa bahwa orang lain tidak memilikinya. Dia merasa bahwa dia lah paling hebat dan keputusan dia ambil itu yang paling tepat dan paling wajar untuk diikuti oleh semua orang di perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat yaitu ada tipe pemasaran. Nah, pada keputusan yang sering menerapkan konsep marketing ini salah satu ide advertising. Orang yang mengiklankan pada banyak pihaknya, khususnya para bawahannya tentang ide dan konsep yang miliki. Ini sering sekali mengiklankan idenya terhadap orang-orang. Dan yang kelima adalah tipe produktif. Nah, merupakan salah satu pengambilan keputusan terbaik, tipe pengambilan keputusan terbaik karena selalu mengedepankan visi misi perusahaan dengan karakteristik dan wibawanya menjadikan dia seorang yang produktif yang tinggi dan memiliki visi misi yang jauh ke depan. Nah, dari 5 tipe ini, jika kita amati, tipe yang terbaik adalah tipe produktif, pengambilan keputusan atau kepemilikan tipe produktif yang dimilikinya sangat memperhatikan bawahannya dan memiliki pandangan yang jauh ke depan terhadap visi dan misi perusahaan, sehingga setiap pekerjaan yang dia lakukan adalah penuh dengan perencanaan yang matang. Nah, mungkin itulah presentasi yang bisa saya sampaikan, penjelasan mengenai materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.